Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan mengenai laporan budget. Anggota dari kelompok kami yang pertama saya sendiri, Ikram Maulana, dan teman saya bernama Birul Walidain. Di sini kami akan membahas mengenai pengertian laporan budget, kegunaan laporan budget, data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun laporan budget, serta bentuk laporan budget itu sendiri. Langsung saja, yang pertama, pengertian laporan budget atau anggaran. Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis kegiatan perusahaan yang berlaku dalam waktu yang akan datang. Diperlukan sebagai pedoman kerja. Dalam dunia usaha, anggaran memegang peranan yang sangat penting. Hal ini dikarenakan anggaran menyajikan informasi mengenai kegiatan operasional perusahaan dalam satu periode agar tujuan perusahaan dapat tercapai semaksimal mungkin. Menurut Catur Sasongko dan Safrida Rumundang, pengertian anggaran adalah rencana kegiatan yang akan dijalankan oleh manajemen dalam suatu periode yang tertuang secara kuantitatif. Selanjutnya, kegunaan laporan budget atau manfaat anggaran. Di dalam suatu perusahaan, manfaat anggaran dapat mempermudah koordinasi segala rencana tugas dalam operasi. Anggaran berguna dalam menganalisis operasi yang sudah direncanakan oleh manajemen perusahaan. Karena dalam anggaran sudah resmi disebutkan apa saja yang diperkirakan akan bisa dicapai. Maka anggaran bisa dijadikan ukuran untuk menilai pelaksanaan operasi mencapai tujuan perusahaan. Anggaran banyak manfaatnya, antara lain yang pertama, segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama. Yang kedua, dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan pegawai. Yang ketiga, dapat memotivasi pegawai. Yang keempat, menimbulkan rasa tanggung jawab pada pegawai. Yang kelima, menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu. Yang keenam, sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, dan dana dapat dimanfaatkan seefisien mungkin. Yang ketujuh, alat pendidikan bagi para manajer. Selanjutnya, data dan informasi untuk menyusun laporan budget. Proses penyusunan anggaran memerlukan berbagai tahapan. Yang pertama, menetapkan sasaran oleh manajer atas. Selanjutnya, pengajuan usulan aktivitas dan taksiran sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas tersebut oleh manajer bawah. Selanjutnya, review oleh manajer atas terhadap usulan anggaran yang diajukan oleh manajer bawah. Selepas itu, persetujuan manajer atas terhadap usulan anggaran yang diajukan oleh manajer bawah. Proses penyusunan anggaran membutuhkan koordinasi semua level manajer yang diorganisir dalam komite anggaran yang memiliki tugas antara lain yang pertama, menyusun pedoman penyusunan anggaran. Yang kedua, menerima dan menganalisis setiap anggaran yang diajukan oleh sesi, bagian atau divisi. Yang ketiga, memberikan rekomendasi penyempurnaan. Yang keempat, menyetujui anggaran. Dalam penyusunan anggaran perlu dipertimbangkan faktor-faktor. Yang pertama, faktor pengetahuan kebijakan umum perusahaan. Yang kedua, data masa lalu. Yang ketiga, kemungkinan perkembangan kondisi ekonomi. Yang keempat, pengetahuan tentang taktik, strategi pesaing, dan gerak-gerik pesaing. Yang kelima, kemungkinan adanya perubahan kebijakan pemerintah. Dan yang terakhir, penelitian untuk pengembangan perusahaan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Birul Walidain. Bentuk laporan budget. Anggaran operasional. Anggaran operasional adalah rencana kerja perusahaan yang mencakup semua kegiatan utama perusahaan dalam memperoleh pendapatan di dalam suatu periode tertentu. Sama halnya seperti pengertian menurut Hansen dan Mowen. Anggaran operasional atau operational budget mendeskripsikan aktivitas yang menghasilkan pendapatan bagi suatu perusahaan
penjualan, produksi, dan persediaan barang jadi. Hasil akhir anggaran operasional adalah suatu performa atau perkiraan laporan laba rugi. Berdasarkan penjelasan tersebut, anggaran operasional mencakup beberapa jenis anggaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, anggaran pendapatan. Anggaran pendapatan merupakan rencana yang dibuat perusahaan untuk memperoleh pendapatan pada kurun waktu tertentu. Anggaran pendapatan dapat disusun berdasarkan jenis produk, wilayah pemasaran, kelompok konsumen, atau kelompok wiraniaga. Di dalam kelompok anggaran ini biasanya terkandung pula ramalan tentang beberapa kondisi tertentu yang berada di luar kendali manajemen penjualan. Yang kedua, anggaran biaya. Anggaran biaya merupakan rencana biaya yang akan dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh pendapatan yang direncanakan. Anggaran biaya biasanya disusun berdasarkan jenis biaya yang dikeluarkan. Anggaran keuangan. Anggaran keuangan adalah anggaran yang berkaitan dengan rencana pendukung aktivitas operasi perusahaan. Anggaran ini tidak berkaitan secara langsung dengan aktivitas perusahaan untuk menghasilkan dan menjual produk perusahaan. Anggaran ini merupakan pendukung upaya perusahaan untuk menghasilkan dan menjual produk perusahaan, seperti yang dikemukakan oleh Harry. Anggaran keuangan atau financial budget merupakan rencana yang mengidentifikasikan sumber dana dari operasi yang dianggarkan dan rencana penggunaan dana tersebut selama periode pelaksanaan aktivitas anggaran. Anggaran keuangan perusahaan mencakup beberapa jenis anggaran, yaitu yang pertama, anggaran investasi. Anggaran investasi yaitu rencana perusahaan untuk membeli barang-barang modal atau barang-barang yang dapat digunakan untuk menghasilkan produk perusahaan di masa mendatang dalam jangka panjang, seperti pembelian dan pembangunan gedung kantor, bangunan pabrik, pembelian mesin, pembelian tanah, dan sebagainya. Yang kedua, anggaran kas, yaitu rencana aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan di dalam suatu periode tertentu, beserta penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut. Berdasarkan sifatnya, anggaran dapat dibedakan atas 4 jenis, yaitu yang pertama, appropriation budget. Budget ini memberikan batas daripada pengeluaran yang boleh dilakukan. Batas ini merupakan jumlah maksimum yang boleh dikeluarkan untuk suatu hal tertentu. Contohnya adalah anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang kedua, performance budget. Budget ini didasarkan atas fungsi, aktivitas, dan proyek. Karena ditujukan pada fungsi dan kegiatan yang harus dilakukan, maka memungkinkan dibuatnya penilaian daripada biaya-biaya yang dihadapkan pada hasil-hasil yang akan dicapai dan membuat penilaian prestasi atau efisiensi. Yang ketiga, fixed budget. Budget yang dibuat untuk suatu tingkat kegiatan atau one level of activity selama jangka waktu tertentu. Yang keempat, flexible budget. Ini merupakan rencana kerja pada masa yang akan datang untuk berbagi tingkat kapasitas. Misalnya dibuat budget upah untuk 1.000 unit, 2.000 unit, 3.000 unit, dan seterusnya. Baik, saya akan sambung sedikit pembahasan dari teman saya yang terpotong. Berdasarkan ruang lingkup atau intensitas penyusunan anggaran dibedakan atas 2 jenis. Yang pertama, anggaran parsial, yaitu anggaran yang ruang lingkupnya terbatas. Misalnya anggaran untuk bidang produksi atau bidang keuangan saja. Yang kedua, anggaran komprehensif, yaitu anggaran dengan ruang lingkup menyeluruh, karena jenis kegiatannya meliputi seluruh aktivitas perusahaan di bidang marketing, produksi, keuangan, personalia, dan administrasi. Perusahaan dapat memilih jenis dan bentuk anggaran yang diinginkan agar sesuai dengan kegiatan yang dilakukan, karena anggaran membantu perusahaan dalam proses perencanaan dan pengawasan kegiatan operasional. Maka sebisa mungkin hasil yang dicapai itu hendaknya sesuai dengan rencana yang tertuang dalam anggaran. Baik, segini saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.